Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Materi hari ini adalah tentang iman kepada Allah. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa sifat Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada, wajib ada pada Allah, yang berjumlah ada 20. Yang kedua, sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, yang jumlahnya 20. Lawan kata dari sifat wajib Allah. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada diri Allah, yang jumlahnya ada 1. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yaitu melalui ciptaannya, atau yang disebut dengan melalui alam semesta. Bisa kita lihat di sekeliling rumah kita dan sekolahan kita. Yang kedua, melalui Al-Quran. Dan yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Coba kita melihat alam semesta ini. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Pasti alam semesta ini ada yang menciptakannya. Siapa itu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah pasti Allah itu ada. Seperti di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Yang artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Alam semesta ini terbagi menjadi 2 macam. Ada yang tampak nyata dan ada yang tidak tampak, yang disebut dengan alam gaib. Yang tampak nyata, semisal langit, gunung, air, binatang, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Dan yang tidak tampak atau yang gaib, misalnya malaikat, jin, setan, surga, neraka, dan sebagainya. Ketika kita mengamati ciptaan Allah, sebaiknya kita menyebut nama-nama Allah dan mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah antara lain, yang pertama, ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah adalah ucapan syukur pertama ketika kita melihat ciptaan Allah. Karena apa yang diciptakan Allah semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak ada kebutuhan manusia yang tidak disiapkan oleh Allah melalui ciptaannya. Manusia yang tidak mengucapkan Alhamdulillah berarti ia kufur dan ingkar atas nikmat Allah. Mengucapkan Alhamdulillah berarti mengakui kehebatan Allah yang maha segala-galanya, dan hanya Allah yang berhak dipuji dan dipuja oleh makhluknya. Yang kedua, kalimat thayyibah Masya Allah, yang artinya Allah maha berkehendak atas segalanya. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Pada dasarnya, semua ciptaan Allah adalah luar biasa. Tidak ada selain Allah yang bisa menandingi kehebatan Allah dalam menciptakan sesuatu, mulai dari menciptakan yang terkecil sampai alam semesta yang terbesar. Dan yang ketiga, kalimat thayyibah Astaghfirullah, yang artinya
aku memohon ampun kepada Allah. Ucapan astaghfirullah harus sering kita ucapkan sebagai bukti mengakui kesalahan dan kekhilafan kita kepada Allah. Terkadang kita sebagai makhluk tidak menyadari bahwa ternyata semua kebutuhan hidup kita disiapkan oleh Allah, mulai dari kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan apa saja yang manusia butuhkan, semua sudah disiapkan oleh Allah. Apabila manusia tidak bersyukur, maka itu merupakan kesalahan besar dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap astaghfirullah. Masih ada beberapa kalimat thayyibah lainnya yang perlu kita pelajari. Namun pada saat ini kita belajar mengetahui 3 kalimat thayyibah. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, masya Allah. Yang ketiga, astaghfirullah. Selanjutnya, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman hidup manusia. Al-Quran berisi tentang keimanan, ibadah, muamalah, dan ada pergaulan sesama manusia. Al-Quran juga berisi kisah-kisah umat terdahulu agar bisa dijadikan pelajaran bagi umat pada masa sekarang. Al-Quran selalu cocok untuk segala zaman. Al-Quran juga terjaga kemurniannya sepanjang masa. Al-Quran juga mudah dibaca dan dihafalkan. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala-galanya. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Agar kita mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui nama-nama Allah yang baik dan juga indah, yang dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Menurut Al-Quran, jumlah Asmaul Husna ada 99. Berikut ada 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, Al-Basir, artinya maha melihat. Semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk, yang nyata atau yang tersembunyi, yang di darat atau yang di laut, yang di atas langit atau yang di perut bumi, pasti tidak lepas dari penglihatan Allah melalui sifat Al-Basir, yang berarti Allah maha melihat. Allah mampu melihat apa saja yang terjadi di alam semesta ini, sampai jatuhnya dedaunan tidak luput sedikit pun dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwas samiul basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Yang kedua, Al-Adlu, yang artinya maha adil. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, semuanya diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dizaliminya. Semua manusia akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Manusia yang berbuat jahat kepada sesamanya dan belum sempat dibalas ketika di dunia, pasti di akhirat akan dibalas dengan siksa oleh Allah. Itulah keadilan Allah terhadap semua manusia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya,
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yang ketiga, Al-Azim, artinya Maha Agung. Semua manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan yang lainnya. Sedangkan Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Oleh karena itu, dia disebut Al-Azim, artinya Allah Maha Agung dan tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Walaupun tidak dibantu siapapun, Allah mampu memenuhi semua kebutuhan makhluk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, kursinya atau kekuasaannya Allah meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.